Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan tentunya mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak dari limpahan nikmatnya. Tak lupa mari kita memperbanyak membaca salawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dosen yang saya hormati, izinkan saya mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang dipresentasikan melalui video pada mata kuliah tafsir maudhu'i. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Dwi Rizkiawan, NIM 23065014006. Video ini ditujukan untuk membuat hasil dari ujian final pada mata kuliah tafsir maudhu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mari kita mulai. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari tafsir maudhu'i. Nah, tafsir maudhu'i ialah metode penafsiran Al-Quran yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan topik atau tema yang akan dibahas. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah tema yang kita akan bahas ialah ulama di dalam Al-Quran. Ulama di dalam Al-Quran. Nah, pertama-tama kita harus ketahui terlebih dahulu apa definisi atau pengertian dari ulama itu sendiri. Jadi kata ulama itu secara bahasa dari akar katanya yaitu kata alimah. Kata ulama berasal dari kata alimah yang berarti mengetahui atau memahami. Nah, dalam bentuk jamaknya yaitu kata alim. Bentuk jamaknya ialah kata alim, yang berarti orang yang mengetahui atau orang yang berilmu atau orang yang memahami. Nah, dari kata tersebut maka secara istilah ulama berarti ialah orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang memahami atau orang-orang yang mendalami ilmu agama Islam serta memiliki keahlian dalam berbagai aspek keagamaan. Jadi itu tadi pengertiannya secara istilah. Nah, secara jelas kata ulama ini disebut sebanyak 2 kali dalam Al-Quran. Nah, kata ulama disebutkan sebanyak 2 kali dalam Al-Quran. Yang pertama, dia terdapat di dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-197 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani Israil. Yang artinya, dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya. Nah, yang kedua, dia terdapat pada surah Fatir ayat ke-28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang berarti sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya ialah para ulama atau ulama. Jadi orang yang takut kepada Allah ialah ulama.
Nah, dari kata ulama ini pula bisa menghasilkan banyak sinonim ya atau persamaan kata. Dan yang juga banyak terdapat di dalam Al-Qur'an. Sinonimnya yang pertama, kata ulama biasa juga disebut dengan kata alimun. Kata alimun. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-43, "Wa tilkal amtsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illal alimun." Kata alimun dalam ayat ini berarti ialah orang-orang yang berilmu. Nah, yang kedua, kata ulama biasa juga disebut dengan kata ulu al-albab. Ya, ulu al-albab. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-190, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Kata albab dalam ayat ini memiliki arti yaitu orang-orang yang berakal. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama biasa juga disebut dengan kata ulu al-absar. Ya, ulu al-absar sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-13, "Qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ain wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar." Kata al-absar pada ayat ini berarti adalah orang-orang yang mempunyai mata hati. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata ulama disebut juga dengan kata ulu an-nuha. Ulu an-nuha. Sebagaimana firman Allah surah Thaha ayat 54, "Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatil liulin nuha." Yang berarti an-nuha berarti orang-orang yang berakal. Dan yang terakhir, kata ulama biasa juga disebut dengan kata ulu al-ilm. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-18 dan surah Ar-Rum ayat 56. Ya. Yang berarti ulu al-ilm berarti al-ilm berarti orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang memiliki ilmu. Itu tadi beberapa sinonim dari kata ulama yang tersebar di beberapa ayat-ayat Al-Qur'an. Itu untuk persamaan katanya dan sudah kita jelaskan tadi juga pengertiannya. Kita masuk bagian yang kedua yaitu bentuk-bentuk ulama dalam Al-Qur'an. Nah, bentuk ulama ini dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan waktu. Ya. Berdasarkan waktu ulama dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ulama salaf, ya. Ulama salaf ialah ulama yang hidup pada masa awal Islam. Termasuk dalamnya ialah para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in yang hidup pada masa atau abad ke-3 Hijriah. Yang kedua ada ulama khalaf. Ulama khalaf ialah ulama yang hidup setelah abad ke-3 Hijriah hingga saat ini. Ya, atau biasa disebut dengan ulama-ulama kontemporer. Ya. Atau bisa juga disebut dengan ulama masa pertengahan, itu masuk dalam ulama khalaf. Nah, itu dari segi waktu. Adapun dari segi kualitasnya, ulama itu dibagi menjadi beberapa jenis pula. Yang pertama ada ulama rabbani. Ulama rabbani ialah ulama yang beriman, berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh teladan bagi umat. Ya, ini adalah ulama rabbani. Yang kedua ada ulama ya, atau buruk. Ini harus kita hindari teman-teman sekalian. Jadi ulama yang buruk ialah ulama yang ilmunya tidak diamalkan, ya, ilmunya tidak diamalkan atau bahkan digunakan untuk kepentingan duniawi atau untuk menyesatkan umat. Ya, itu adalah ulama atau ulama yang buruk. Yang ketiga ada ulama millah. Ya, yaitu ulama yang teguh pada kebenaran ajaran Islam, ya, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan duniawi, ya.
ulama yang istiqomah pada kemurnian ajaran agama Islam. Berikutnya ada ulama ummah, ya, ulama yang mementingkan atau berfokus pada kemaslahatan umat, ya, kemaslahatan umat bersama, berusaha memenuhi kebutuhan serta keinginan umat. Itu disebut dengan ulama ummah. Berikutnya ada ulama daulah atau siasah. Ulama daulah atau ulama siasah ialah ulama yang memiliki kedekatan dengan penguasa atau dengan pemerintahan suatu negara. Ya, ulama ini biasanya memberikan fatwa yang yang sejalan dengan kepentingan penguasa. Ya, itu adalah ulama daulah. Berikutnya ada ulama duniawi. Ulama duniawi ialah ulama yang menyebarkan ilmu demi kepentingan duniawi, ya, seperti menyebarkan ilmu demi pujian, materi, ataupun demi kedudukan atau pangkat dan jabatan. Ini juga adalah ulama yang harus kita hindari. Dan yang terakhir ada ulama akhirat, ya. Jadi inilah ulama akhirat ialah ulama yang menyebarkan ilmu agama dengan niat semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi pembagian dari bentuk-bentuk ulama. Poin yang ketiga ialah manfaat dari ulama. Dengan adanya ulama di sekitar kita, ya, maka memberikan manfaat, begitu banyak manfaat bagi masyarakat sekitarnya, ya. Salah satu beberapa manfaat ulama di dalam Al-Quran yang dijelaskan, yang pertama ialah sebagai penyampai ajaran agama. Jadi ulama itu, dengan adanya ulama, jadi bisa menjadi penyampai, ya, ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ulama juga berperan untuk menjelaskan, ya, hukum-hukum Allah, membimbing umat, dan termasuk juga dengan memberikan nasihat-nasihat, ya, kepada masyarakat. Itu yang pertama. Manfaat ulama yang kedua ialah sebagai penafsir Al-Quran. Jadi ulama, ya, memiliki kemampuan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, ya. Jadi itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, ya, ulama itu, adanya ulama bisa menjadi pemberi solusi bagi masyarakat dan orang yang bertanya. Diharapkan, ya, jadi ulama ini diharapkan dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan atau berbagai pertanyaan yang ada di kalangan masyarakat, ya. Baik itu pertanyaan secara agama maupun menyangkut tentang sosial. Itu manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat ialah menjadi teladan dalam akhlak. Jadi ulama, ya, ulama yang benar, ya, bisa memberikan contoh atau teladan yang baik bagi masyarakat sekitar. Karena sejatinya ialah nasihat yang paling bermanfaat atau paling berguna bagi masyarakat sekitar adalah bukan dengan kata-kata tapi dengan melalui akhlak, ya, akhlak yang dicontohkan kepada orang lain. Berikutnya, manfaat ulama ialah sebagai penjaga kemurnian agama. Ya, jadi ulama itu melindungi kemurnian ajaran agama dari berbagai penyimpangan. Ya. Dan yang terakhir, manfaat ulama ialah sebagai pemersatu umat, ya. Jadi menjaga keutuhan dan persaudaraan di antara umat beragama Islam dan menghindarkan umat Islam dari berbagai perceraian atau pertikaian atau penyimpangan dan lain sebagainya. Ya, jadi itu tadi poin yang ketiga mengenai manfaat ulama dalam Al-Quran. Nah, sebagai kesimpulan, yang terakhir adalah poin terakhir adalah kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulan ialah ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam, ya, dalam
agama Islam, ya, memiliki ilmu mendalam tentang agama Islam. Tapi perlu dicatat, ya, perlu kita catat baik-baik bahwa ulama itu tidak hanya harus memiliki ilmu saja, ya, tetapi dengan ilmunya tersebut harus membuat dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang kita sudah bahas tadi di awal, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Fatir, ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Nah, di ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Nah, apa korelasi antara pengertian ulama tadi? Yang kita ketahui, pengertian ulama adalah orang yang berilmu, yang memiliki ilmu agama yang mendalam, dengan hubungannya dengan takut kepada Allah. Nah, di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa semakin banyak ilmu yang dimiliki, semakin banyak, semakin mendalam ilmu agama Islam yang dimiliki oleh seorang, sehingga dirinya disebut sebagai ulama, maka seharusnya menjadikan dirinya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebenar-benarnya ulama. Itulah ulama yang hakiki, ialah orang yang memiliki ilmu yang mendalam, tapi dengan ilmunya yang banyak tersebut membuat dirinya menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadikan dirinya menjadi orang yang sombong atau justru durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita semua bisa mendalami juga ilmu agama, ya, sedalam-dalamnya, sehingga kita bisa menjadi ulama di tengah masyarakat. Kalaupun kita tidak bisa menjadi ulama, setidaknya kita ialah menjadi orang yang menuntut ilmu agama, karena menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap umat yang beragama Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.